Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempersembahkan tentang model, strategi, pendekatan, dan metode pembelajaran. Selama ini apabila kita mau mengajarkan suatu topik tertentu, tentunya kita harus memilih pendekatan, strategi, metode, teknik, dan model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan situasi anak yang akan kita ajar. Supaya apa? Supaya tujuan pengajaran kita tercapai dengan hasil yang baik. Nah, yang jadi permasalahan, seringkali kita kebingungan terhadap istilah-istilah tersebut, di mana istilah-istilah tersebut memiliki kemiripan makna. Sehingga dalam penggunaannya kita harus hati-hati. Karena sering saya jumpai sangat rancu sekali penggunaan istilah pendekatan, strategi, metode, teknik, dan model pembelajaran. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada video kali ini, yaitu kita akan bahas tentang pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, taktik pembelajaran, dan model pembelajaran, di mana istilah-istilah tersebut memiliki kemiripan makna yang membuat kita sering kebingungan mana yang metode, mana yang pendekatan, mana yang model pembelajaran. Itu sering salah kaprah dalam penggunaannya. Untuk itu kita kumpas tuntas pada video kali ini. Yang pertama kita pelajari tentang pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran ini adalah suatu jalan atau cara atau kebijakan yang ditempuh oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan bisa beradaptasi dengan siswa. Jadi jalan atau cara yang ditempuh guru untuk pembelajaran. Di sini akan menyampaikan konsep. Pembelajaran juga merupakan cara kerja yang memenuhi sistem untuk memudahkan pelaksanaan proses pembelajaran dan membelajarkan siswa guna membantu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi di sini pendekatan pembelajaran itu merupakan cara, ya, cara jalan dalam pelaksanaan pembelajaran itu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, misalnya kita akan memahami suatu konsep atau prinsip dengan menggunakan pendekatan induktif atau deduktif atau kontekstual atau pendekatan-pendekatan yang lainnya. Jadi cara menyampaikannya atau cara menyajikan materi tersebut itu kita menggunakan pendekatan tertentu. Contoh-contoh pendekatan yaitu ada pendekatan konstruktivisme, pendekatan kontekstual, pendekatan induktif, pendekatan deduktif, pendekatan spiral, pendekatan pemecahan masalah, pendekatan saintifik, pendekatan proses, pendekatan materi, pendekatan open-ended, dan sebagainya masih banyak lagi. Dan yang saya sebutkannya adalah yang merupakan pendekatan-pendekatan yang sering dipakai dalam mata pelajaran matematika. Pendekatan konstruktivisme yaitu apabila kita menggunakan pendekatan ini maka kita akan mengajak anak-anak untuk mengkonstruksi atau membangun pengetahuannya sendiri. Jadi di sini setiap ada pertanyaan dari jawaban dari siswa, maka kita tidak boleh usahakan tidak boleh benar atau salahnya. Tapi kita diskusikan dengan pendapat-pendapat yang lain sehingga anak bisa membangun sendiri pengetahuannya. Kalau pendekatan kontekstual ini dalam pembelajarannya kita kaitkan dengan benda-benda nyata yang ada di sekitar kita. Pendekatan induktif ini dalam menyampaikan materi yaitu dari hal-hal khusus menuju ke hal-hal yang umum.
Sedangkan pendekatan deduktif adalah dari hal-hal yang khusus menuju dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang khusus. Pendekatan spiral ini dimulai dari yang paling mudah sendiri, sedang, baru yang sulit. Ini berarti kita menggunakan pendekatan spiral. Pendekatan pemecahan masalah demikian juga. Ya, ini adalah apabila kita mempunyai problem atau masalah-masalah, maka anak disuruh memecahkan masalah tersebut, maka kita gunakan pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan saintifik atau pendekatan keilmuan ini pakai sains, pendekatan sains, sehingga nanti ada 5M itu ya, mulai dari mengamati dan seterusnya itu. Kemudian pendekatan proses di sini kita menekankan proses daripada hasil. Nah, pendekatan materi maka di sini mementingkan materi itu harus habis tanpa harus melalui proses atau apapun. Kemudian ada pendekatan open ended atau terbuka, berarti satu problem bisa diselesaikan dengan banyak cara dan sebagainya. Ini pendekatan-pendekatan yang sering dipakai dalam pembelajaran di matematika. Nah, berikut ini saya berikan beberapa contoh penggunaan pendekatan pembelajaran dalam matematika. Karena dari beberapa penugasan tentang pendekatan itu masih belum memahami aplikasi pendekatan di dalam pembelajaran itu bagaimana. Berikut ini saya berikan beberapa contoh saja. Yang pertama, pendekatan open-ended. Ini yang saya pakai contoh. Tidak semua masalah dalam matematika itu bisa diselesaikan dengan open-ended. Hanya beberapa problem di dalam matematika ini dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan open-ended. Contoh yang bisa, salah satu yang bisa diselesaikan dengan problem open-ended adalah masalah dalam SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Contohnya harga 8 buah buku tulis dan 6 buah pensil Rp14.400, harga 6 buku tulis dan 5 buah pensil Rp11.200. Tentukan jumlah harga 5 buah buku tulis dan 8 buah pensil. Nah, untuk problem ini adalah problem open-ended. Nah, bagaimana jawabannya? Nanti respon yang diharapkan dari siswa itu, yaitu yang pertama menggunakan metode eliminasi. Jadi dengan mengeliminasi ketemu nanti harga satu buah buku dan harga satu buah pensil. Demikian juga dengan metode substitusi. Jadi nanti ada juga bisa menggunakan metode grafik, ada juga menggunakan metode gabungan eliminasi substitusi. Ini yang sering dipakai anak-anak adalah metode eliminasi substitusi. Tapi boleh pakai yang manapun juga boleh. Atau mungkin juga menemukan cara yang lain, boleh. Misalkan sesuai dengan kaidah matematika. Ya. Jadi di sini bebas anak-anak menggunakan yang mana. Artinya di dalam banyak cara untuk menjawab permasalahan atau problem tersebut. Nah, respon-respon yang diharapkan yang seperti ini. Nanti contoh yang kedua yaitu di dalam penggunaan pada masalah segitiga-segitiga kongruen. Contoh problemnya, pada gambar di bawah BG sama dengan RS dan PS sama dengan RI. Karena itu merupakan jajar genjang sehingga sisi yang sejajar itu sama panjang. Pertanyaannya, buktikan bahwa segitiga PQS dan RSQ kongruen. Dari gambar tersebut diperoleh bahwa QS atau SQ itu adalah diagonalnya dari jajar genjang tersebut. Nah, dengan problem ini nanti diharapkan respon siswa itu ada salah satu respon satu. Perhatikan segitiga PGS dan RSQ. Siswa akan menjawab PG sama dengan RS. Kenapa? Karena diketahui PS sama dengan RI. Karena diketahui QS sama dengan QSQ itu berimpit karena jadi satu. Jadi disimpulkan segitiga PGS dan RSQ kongruen dengan sifat sisi atau ketiga sisinya sama, maka dua segitiga tersebut dikatakan kongruen. Respon yang kedua yang diharapkan
Ya, dengan memperhatikan segitiga PGS dan RSQ. PG sama dengan RS itu diketahui, kemudian QS dan SQ itu berhimpit sama, kemudian sudut PGS dan sudut RSQ itu sama karena dalam berseberangan. Jadi, siswa bisa mengatakan bahwa segitiga PGS dan segitiga RSI kongruen dengan sifat menggunakan sifat sisi sudut sisi. Atau respon yang ketiga bisa seperti ini, ya, yaitu menggunakan sudut sisi sudut atau sifat yang sudut sisi sudut yang lain bisa dicari ya dengan variasi yang diketahuinya berbeda. Nanti bisa macam-macam, ini bisa lebih dari 3 cara. Yang penting sesuai dengan kaidah matematika. Ini yang dimaksud dengan pendekatan open ended. Nah, jadi nanti kita bisa membuat jawaban-jawaban yang lain sesuai dengan yang kita harapkan, atau mungkin siswa menemukan sendiri caranya. Yang kedua yang berikan saya contoh adalah untuk pendekatan induktif. Nah, pendekatan induktif ini sudah saya katakan adalah pendekatan pengajaran yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus. Jadi ada hal-hal khusus, kemudian disimpulkan menjadi suatu prinsip atau aturan ataupun konsep. Ini pendekatan induktif dari hal-hal khusus, kemudian disimpulkan menjadi hal yang umum. Nih, misalkan ya menggunakan pendekatan induktif ini untuk menjelaskan bilangan berpangkat 0. Perhatikan, kita punya permasalahan yang pertama. Ya, poin yang pertama, butir yang pertama, 6 pangkat 2 dibagi 6 pangkat 2 menurut sifat pembagian bilangan berpangkat, kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangi. Berarti 6 pangkat 2 dikurangi 2 sama dengan 6 pangkat 0. Di lain sisi, 6 pangkat 2 dibagi 6 pangkat 2 bisa ditulis dalam bentuk per 6 pangkat 2 dibagi 6 pangkat 2. Pengertian 6 pangkat 2 adalah 6 kali 6. Jadi 6 kali 6 per 6 kali 6 dicoret-coret, hasilnya adalah 1. Nah, dari uraian ini maka diperoleh hubungan bahwa 6 pangkat 2 dibagi 6 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 0. Di lain sisi 6 pangkat 2 dibagi 6 pangkat 2 juga menghasilkan 1. Ini artinya apa? Di sini artinya bahwa 6 pangkat 0 ini sama dengan 1. Berarti 6 pangkat 0 sama dengan 1. Contoh uraian butir yang kedua. Negatif 5 pangkat 3 dibagi negatif 5 pangkat 3 sama dengan negatif 5 pangkat 3 dikurangi 3. Berarti negatif 5 pangkat 0. Di lain sisi, negatif 5 pangkat 3 dibagi negatif 5 pangkat 3 apabila gunakan per seperti ini menghasilkan nilai 1. Nah, berdasarkan uraian ini diperoleh hubungan bahwa negatif 5 pangkat 0 ini nilainya sama dengan 1. Ini negatif 5 pangkat 0 sama dengan 1. Butir yang ketiga, perhatikan. A pangkat 4 dibagi A pangkat 4 sama dengan 4 dikurangi 4 atau A pangkat 0. Di lain sisi menggunakan per seperti ini menghasilkan 1. Maka dari uraian di atas diperoleh hubungan bahwa A pangkat 4 dibagi A pangkat 4 sama dengan A pangkat 0 dan A pangkat 4 dibagi A pangkat 4 sama dengan 1. Maka A pangkat 0 itu sama dengan 1. Contoh yang keempat. Perhatikan. Bilangannya sekarang kalau kita ganti 0. Misalkan 0 pangkat 5 dibagi 0 pangkat 5. Hasilnya adalah 0 pangkat 0. Sedangkan menurut per 0 kali 0 kali 0 hasilnya 0. Atau 0 dibagi 0. Sedangkan 0 dibagi 0 ini tidak terdefinisikan. Atau tidak didefinisikan. Sehingga di sini untuk 0 pangkat 0 itu tidak didefinisikan. Nah, berdasarkan hasil penelaahan pada butir 1 sampai 4 tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Jadi, untuk sembarangan bilangan bulat X dengan X tidak sama dengan 0, ya, selalu berlaku X pangkat 0 sama dengan 1.
Ini X ya. X pangkat 0 sama dengan 1. Jadi sembarang bilangan apapun apabila dipangkatkan 0 adalah hasilnya 1. Jadi dari hal-hal khusus tadi nomor 1 sampai 4 disebutkan menjadi hal umum bahwa semua bilangan apabila dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Berarti ini kita menggunakan pendekatan induktif. Nah, di sini ada nomor 2 khusus kejadian untuk X-nya sama dengan 0, maka 0 pangkat 0 itu tidak didefinisikan. Ini adalah contoh aplikasi penggunaan pendekatan di dalam matematika. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, kalian harus membuat seperti ini. Nah, selain itu para ahli juga ada yang mengelompokkan bahwa pendekatan belajaran itu sebenarnya cuma ada dua, yaitu teacher center approach dan student center approach atau pendekatan berbasis guru ya. Di sini pendekatan berbasis siswa. Ini yang berbasis guru ini diantaranya adalah yang menggunakan direct instruction atau pembelajaran langsung atau menggunakan deductive expository. Ini guru yang paling dominan. Berarti pembelajaran ini semuanya menggunakan teacher center approach. Sedangkan yang student center approach itu adalah ada pembelajaran inquiry, discovery, juga pendekatan induktif sendiri. Ini juga siswanya yang aktif. Mana yang lebih baik? Setiap pendekatan mempunyai kelebihan juga mempunyai kelemahan. Sehingga mana yang lebih baik kita melihat situasi dan kondisi tempat kita mengajar. Kan tidak ada sesuatu yang baik, semuanya ada kelemahan, semuanya ada kelebihan. Nah, sekarang jadi masalah adalah kita sudah menggunakan kurikulum 2013. Pendekatan pembelajaran dalam kurikulum 2013 itu diantaranya yang dipakai adalah pendekatan kontekstual atau disebut contextual teaching and learning (CTL), yaitu konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi di dunia nyata. Jadi kita kaitkan dengan dunia nyata, di mana nanti dalam pembelajaran ini siswa harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam contextual teaching and learning ini maka ada 7 prinsip ya, 7 prinsip dalam CTL ya yang harus dipahami. Yang pertama adalah konstruktivisme, membangun pengetahuan sendiri, inquiry, menemukan, questioning, bertanya, learning community ya, masyarakat belajarnya. Di sini berarti pembelajaran berkelompok. Modeling, modeling ini ada model. Model ini biasanya kita mendatangkan ahlinya, misalkan dalam mata pelajaran sejarah, kita mendatangkan pelaku sejarah perang 45 atau PKI dulu. Ya, kita datangkan orangnya. Ini berarti modeling, refreshing. Ya, kita merefleksi, kemudian authentic assessment, penilaian autentik, penilaian asli, bukan bukan penilaian yang ngaji, ngarang biji. Jadi authentic assessment ini kalau kita mau menggunakan kontekstual. Yang kedua, pendekatan yang digunakan dalam kurikulum 2013 yaitu pendekatan saintifik. Ini yang dalam buku-buku kurikulum 2013 ini selalu menggunakan saintifik yaitu pembelajaran yang mengikuti kegiatan ilmiah. Di antaranya menggunakan 5M ini, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, kemudian menalar dan mengkomunikasikan. Ini ada 5M ini, maka kita menggunakan pendekatan saintifik. Mengamati itu apa saja? Ya, di dalam awal pembelajaran siswa mengamati, maka di sini yang diamati adalah problem atau masalah. Ada alat peraga, ada kasus, ada contoh dan bukan contoh dan sebagainya. Biasanya ada yang juga menggunakan video pembelajaran disuruh mengamati atau media-media lain di medsos juga bisa. Ya. Yang kedua menanya, apa kegiatan menanya pada siswa itu apa yang belum dipahami
kemudian bagaimana cara mencarinya, terus alternatif apa saja yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya seperti itu. Jadi menanya, walaupun dalam hati itu menanya, atau kalau bagus dituliskan di oret-oretan menanya itu. Jadi tahu apa yang mau ditanyakan itu. Kemudian M yang ketiga mengumpulkan informasi atau mencoba. Di sini siswa akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai macam sumber, bisa buku, bisa dari internet dan lain sebagainya atau dari ahlinya, ya terserah. Pokoknya mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya baru langkah selanjutnya dalam menalar atau mengasosiasi, yaitu mencoba menalar untuk mencari kesimpulan dari informasi-informasi yang dikumpulkan tadi. Nah, nanti akan membentuk suatu kesimpulan atau bisa beberapa kesimpulan karena belum dipastikan kebenarannya di sini nanti. Hanya beberapa kesimpulan dari hasil penalaran informasi yang dikumpulkan tadi. M yang kelima mengkomunikasikan, yaitu bisa berdiskusi dari beberapa kesimpulan tadi didiskusikan dengan kelompok-kelompok yang lain ataupun dengan ahli yang lain ya nanti untuk cari kesimpulan yang sebenarnya atau juga melalui presentasi di depan baru ada diskusi akan ketemu nanti kesimpulannya bagaimana. Ini adalah langkah pendekatan saintifik. Nah, sekarang kalau tadi pendekatan, sekarang kita akan pelajari tentang strategi pembelajaran. Apa itu strategi pembelajaran? Nah, ini yang perlu kita pahami antara pendekatan. Kalau tadi jalan atau cara yang ditempuh untuk menyampaikan materi tadi, strategi pembelajaran ini adalah kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Strategi ini adalah awalnya adalah dari militer ya. Kalau mau berperang, orang mau berperang itu kan harus panglimanya harus punya strategi ya. Berapa orang yang dipunyai, senjatanya apa saja, terus cara menghadapi musuhnya bagaimana. Terus dibagi-bagi misalkan pasukannya, ini sayap kiri, ini di sayap kanan, ini yang memancing. Nah, ini kita berarti menggunakan strategi. Nah, kaitannya dengan pembelajaran, maka hampir seperti militer tersebut kita mengatur segala kegiatan dalam pembelajaran nanti. Ya. Nah, di sini Dick and Carey menyatakan bahwa strategi pembelajaran itu adalah suatu perangkat materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada peserta didik. Jadi seperangkat materi prosedur pembelajaran. Jadi kalau mau mengajar nanti, waduh saya pendekatannya apa ya? Metodenya apa? Materinya bagaimana? Secara kelompok apa tidak? Nah, nanti sumber belajarnya siapa saja. Nah, itu berarti kita menggunakan strategi pembelajaran. Nah, di sini dalam bukunya Rosman dalam buku strategi pembelajaran mengatakan bahwa strategi pembelajaran itu adalah a plan of operation achieving something. Jadi adalah cara atau rencana operasi untuk mencapai sesuatu. Nah, jadi operasi di sini adalah kegiatan-kegiatan pembelajaran untuk mencapai sesuatu. Sesuatunya ini adalah merupakan tujuan pembelajaran. Sedangkan metode itu adalah a way in achieving something, ya, cara untuk menyampaikan materi tersebut, sesuatu tersebut. Itu bagaimana itu namanya metode. Beda dengan pendekatan nanti. Sehingga dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah pengaturan materi kurikulum untuk mencapai tujuan pengajaran. Di pengaturan materi dari kurikulum tersebut mencapai tujuan pengajaran, misalnya nanti menggunakan pendekatannya apa, metodenya apa, disajikan secara perorangan atau kelompok, siapa yang mengajarkannya, bagaimana cara guru memberikan materi, bagaimana cara mengelola kelas, itu namanya strategi pembelajaran. Nah,
Strategi ini dilakukan oleh guru tentunya sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, dibuat secara tertulis melalui telaah kurikulum, ada prota, promes, silabus sampai dengan RPP-nya nanti. Ini strategi. Nah, nanti secara umum strategi pembelajaran itu dapat dibedakan ke dalam beberapa klasifikasi. Apa saja klasifikasi dalam strategi pembelajaran itu? Yaitu ada expository versus discovery. Kalau expository itu strategi pembelajaran yang menitik beratkan dalam penyampaian bahan atau materinya secara sistematis dan lengkap. Di mana posisi siswa itu sebagai penerima saja. Dan expository tadi adalah eh, berbasis pada guru. Jadi siswanya pasif hanya menerima saja. Kemudian ada juga discovery, yaitu strategi yang menempatkan siswa lebih aktif untuk menemukan sendiri materinya. Jadi diberikan materi tidak dalam bentuk final, nanti siswa menemukan sendiri, menyimpulkan sendiri. Jadi di dalam strategi nanti ada expository, ada discovery, jadi berbasis pada guru juga berbasis pada siswa. Juga ada grup versus individual. Kalau grup mementingkan peran siswa dalam kegiatan kelompok, jadi yang dipentingkan adalah kelompoknya. Sekali lagi kelompoknya, bukan individunya. Sedangkan individual menitik beratkan pada peran individu secara mandiri. Ini strategi-strategi klasifikasi strategi itu. Ada expository, ada discovery, ada grup, ada individual. Nah, yang ketiga yang kita pelajari strategi pendekatan, strategi sekarang metode. Apa metode pembelajaran itu? Cara mengajar atau cara menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Jadi cara menyampaikan materinya itu namanya metode. Misalkan kita mau menjelaskan materi, tentunya kita harus menggunakan metode ceramah. Kita ngomong, menjelaskan materi, ngomong. Jadi ceramah tentunya kita. Ya. Nah, kalau kita ingin melibatkan siswa, ya kita gunakan metode tanya jawab sambil ceramah kita tanya jawab dengan siswa. Nah, supaya nanti siswa bisa menyimpulkan, maka kita pakai metode diskusi. Kalau kita ingin mendemonstrasikan suatu pengetahuan, maka kita gunakan metode demonstrasi dan sebagainya. Jadi, dalam metode mengajar itu, setiap metode itu punya kelebihan, juga punya kelemahan. Maka dalam mengajar metodenya tidak harus satu. Misalkan metode ceramah, kelemahannya apa? Kita tutupi dengan metode diskusi, metode tanya jawab. Jadi gabungan bisa ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, dan sebagainya. Kita lihat materinya, kita sesuaikan dengan materinya. Cara menyampaikannya bagaimana? Biasanya gabungan beberapa metode, tidak mungkin satu metode. Karena metode itu banyak kelemahannya. Selain ada kelebihannya, maka kelemahannya ditutup dengan metode yang lain. Dasarnya apa? Tidak ada cara belajar tunggal yang paling benar dan cara mengajar yang paling baik menurut Nisbet. Jadi tidak ada cara belajar yang paling baik itu tidak ada. Makanya kita gunakan berbagai metode, kita gabungkan. Jangan tidak ada yang paling baik, semua punya kelemahan. Kelemahannya kita tutupi dengan kelebihan metode yang lain. Ini dalam metode pelajaran. Jadi bedanya metode dan pendekatan sudah paham kan? Kalau pendekatan itu jalan yang ditempuh oleh guru untuk menyampaikan atau tadi mencapai tujuan pembelajaran atau menyampaikan konsep. Kalau di sini metode caranya menyampaikan konsep bisa dengan menjelaskan berarti ceramah, digabung dengan tanya jawab dan sebagainya. Nah, selanjutnya teknik dalam pembelajaran setelah metode teknik. Apa teknik itu? Teknik ini adalah cara khusus mengimplementasikan metode secara spesifik. Jadi kalau kita misalkan menggunakan metode ceramah itu kan membosankan, ya kan? Nah, kita butuh teknik supaya tidak membosankan bagaimana? Misalkan diselingi
guyon. Ceramah diselingi dengan guyon, gurau, sehingga siswa tidak bosan. Nah, ini adalah cara khusus dalam menyampaikan metode, itu namanya teknik, teknik pembelajaran. Ya, beda dengan taktik. Taktik itu apa? Taktik itu merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode. Jadi, kalau teknik itu cara khusus menyampaikan metode, tapi kalau taktik gaya seseorang dalam melaksanakan metode. Kita tentunya tahu, apalagi sebagai seorang siswa, itu gaya seseorang mengajar itu bagaimana. Oh, si A ngajarnya gini, si B begini, si A seneng guyon, si B serius, si C seneng ngamuan. Nah, itu biasanya siswa itu tahu semua gaya mengajar guru itu, ya. Dan guru-guru itu sudah habis dirasani oleh siswa. Oh, si A begini, si B segini. Itu wah, wis menghibah kalau siswa itu. Jadi itu yang dimaksud taktik pembelajaran. Nah, di sini kita sudah memahami apa itu pendekatan, apa itu strategi, apa itu metode, apa itu taktik pembelajaran. Nah, yang terakhir kita pelajari adalah model pembelajaran. Apa itu model? Ya. Nah, model ini mempunyai makna yang lebih luas daripada strategi, metode, atau prosedur, ataupun pendekatan. Jadi mempunyai makna yang lebih luas daripada itu. Artinya dalam model pengajaran ini ada pola umum perilaku pembelajaran untuk mencapai tujuan. Ini aja perilaku umumnya itu ada. Jadi perilaku itu behaviornya ada. Nah, di dalam model pengajaran ini yang paling gampang kita kita tandai bahwa oh ini model pengajaran, yaitu adanya sintaks. Ini sintaks. Ya, di dalam model pembelajaran ada sintaks urut-urutan yang menggambarkan alur tahap-tahap keseluruhan pada pembelajaran. Jadi kegiatannya itu apa? Ada langkah-langkahnya, urutannya, atau sintaks namanya. Inilah yang membedakan model pengajaran dengan metode, pendekatan, strategi, dan lain-lain. Jadi lebih luas daripada itu. Namanya model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini nanti disusun berdasarkan berbagai prinsip atau teori belajar dari para ahli tertentu. Sehingga nanti bisa dikatakan bahwa model pembelajaran itu merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis. Sistematis, ingat, ada sintaksnya, ada langkah-langkahnya. Di dalam mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contoh-contoh model pembelajaran ada pembelajaran langsung atau direct instruction, kemudian pengajaran kooperatif atau cooperative learning, pengajaran berbasis masalah atau problem based learning, discovery learning, dan sebagainya. Ada juga project based learning. Jadi macam-macam model pembelajaran. Ini semuanya ada sintaksnya, ada urut-urutan langkah pengajarannya. Ya. Ini namanya model, beda dengan metode. Kalau metode itu cara menyampaikan materi. Ingat-ingat itu ya. Nah, secara umum nanti di dalam pembelajaran ini dapat digambarkan dalam diagram Venn sebagai berikut. Yang paling luas sendiri yaitu model pembelajaran. Apa model itu adalah konsepsi mengajar materi dalam mencapai tujuan tertentu. Di sini harus ada sintaksnya. Ini yang paling menjadi ciri khas dari model. Ada sintaks urut-urutannya. Kemudian di dalam model itu ada pendekatan. Jadi setelah modelnya ditentukan dalam mengajar nanti kita tentukan yang pertama dalam model. Kita menggunakan model pembelajaran apa? Kalau sudah tentukan pendekatannya untuk menyampaikan materi. Kalau pendekatan menyesuaikan dengan materinya. Jadi jalan yang ditempuh guru dalam mencapai tujuan itu pendekatan. Setelah pendekatannya gunakan strateginya. Jadi pengaturan kurikulumnya bagaimana nanti. Ya, ini sudah saya jelaskan tadi tentang strategi itu bagaimana. Nah, setelah ditentukan strategi, baru tentukan untuk menyampaikan materi itu caranya bagaimana, gunakan metode.
Nah, kalau metode misalkan masih secara umum seperti itu, kita bisa menggunakan teknik cara khusus menyampaikan metode atau cara khusus menggunakan metode tekniknya bagaimana. Jadi secara diagram Venn maka sudah jelas perbedaan antara model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Ya. Model ini mencakup keseluruhannya. Di dalam model ini ada pendekatan, ada strategi, ada metode, ada teknik. Jadi secara diagram Venn sudah tergambarkan bagaimana di dalam pembelajaran itu kedudukan antara model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Nah, tentunya dengan penjelasan seperti ini saya harapkan kalian memahami ya perbedaan istilah-istilah antara model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Serta apa hubungan dari kelima istilah tersebut. Saya harapkan kalian memahaminya dan mempelajari kembali tentang model pendekatan dan metode di dalam pembelajaran agar kalian memahaminya. Saya akhiri dari saya untuk penjelasan kali ini di dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.